Saatnya mengayunkan golok pembunuh naga ke target. Terdapat 7 langkah awal agar kita mampu menggerakkan golok pembunuh naga sebagaimana worksheet yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 1. Sadarilah bahwa kemelekatan itu benar-benar ada dan tidak ada yang mampu lolos darinya, termasuk Anda, termasuk saya. Cara termudah untuk menyadarinya adalah saat kita merasa ada penghambat tatkala kita mau maju, mau bergerak menuju atau mencapai sesuatu atau berusaha naik level, itu ada yang menghambat. 2. Lihatlah sumber kemelekatan itu. Tidak hanya kemelekatan diri kita, tapi juga kemelekatan pada diri orang lain. Kemelekatan yang ada dalam sistem perusahaan, sistem negara, dan kemelekatan yang ada pada tujuan utama kita. 3. Pertimbangkan kondisi tanpa kemelekatan. Jangan sampai solusi yang kita tawarkan malah mendatangkan masalah yang lebih besar atau kadar kemelekatan baru yang irrelevan dan lebih rekat. 4. Pahamilah lingkup dan cara kerjanya setiap kemelekatan itu. 5. Pahamilah cara melepaskan setiap kemelekatan itu, yaitu dengan opsi A. Memberikan kemelekatan baru yang lebih kuat. B. Meningkatkan level kepekatan kemelekatan lain agar nilainya lebih besar daripada kemelekatan yang bermasalah itu. C. Mewujudkan kemelekatan itu menjadi nyata. 6. Mulailah melepaskan kemelekatan itu satu persatu selepas-lepasnya, baik menggunakan opsi A, B, ataupun C. 7. Saat kemelekatan itu terlepas, relakan kemelekatan itu pergi dan jangan melihat ke belakang lagi. Golok pembunuh naga adalah prinsip-prinsip yang, sedangkan pedang langit itu adalah prinsip-prinsip yin. Prinsip yang dalam golok pembunuh naga pada dasarnya menggunakan hukum alam yang sangat umum berlaku tentang kekuatan dan kelemahan. Seperti batu pasti bisa menghancurkan telur, keras pasti bisa menghancurkan yang lebih lunak atau rapuh, fleksibel pasti bisa menghancurkan yang getas atau kaku, banyak pasti bisa mengalahkan yang sedikit, pemberani pasti bisa mengalahkan pengecut, posisi kuat pasti bisa mengalahkan posisi lemah, peralatan yang lebih canggih bisa mengalahkan peralatan yang lebih jadul. Pemilik stok yang banyak bisa mengalahkan pemilik stok yang sedikit. Koordinasi yang baik bisa mengalahkan koordinasi yang kacau. Kesiapan bisa mengalahkan ketidaksiapan. Perencanaan matang bisa mengalahkan tanpa rencana atau asal-asalan. Dan masih banyak contoh lainnya. Para pihak yang sedang berseteru biasanya memiliki unsur-unsur di atas dengan komposisi yang berbeda-beda. Dia yang memiliki total nilai gabungan tertinggi yang akan menang. Dia yang punya kekuatan besar akan mampu menggulingkan kaisar dan menduduki singgasana tertinggi. Kekuatan besar itu tak lain adalah menguasai rakyat dengan cara menguasai kemelekatan rakyat. Makin banyak rakyat yang dia kuasai, makin melekat rakyat padanya, makin agung dan langgenglah kekuasaannya. Ingatlah, jangan sampai tim kita terpecah belah karena sebagian atau masing-masing pihak fokus mengejar kemelekatannya sendiri-sendiri di luar perusahaan terlalu jauh. Kemenangan besar dan kolektif hanya dapat terjadi jika tim kita bersatu padu, bertekad untuk menang dengan rela mengorbankan segalanya. Karena sadar betul apabila kemenangan besar ini terwujud, kemenangan pribadi mereka pun masing-masing akan terwujud. Kemelekatan terhadap hal yang salah membuat kita lamban, tidak bisa mengambil tindakan pada situasi yang dianggap genting. Seperti orang kegemukan yang sulit bergerak dari tempat tidurnya. Kemudian datanglah seorang kurus kecil yang lemah namun bersenjata tajam. Dengan mudahnya dia menghujamkan pisau ke jantung si gemuk, membunuhnya seketika, kemudian memakan dagingnya. Selanjutnya si kurus ini berubah menjadi gemuk menggantikan posisinya. Perumpamaan ini banyak terjadi di dunia nyata, siklus berulang yang intens dan sebenarnya membuat peradaban manusia tak berkembang kemana-mana, apalagi menjadi rahmatan lil alamin. Drama ini terus berlangsung, hanya berganti orang, berganti aktor, berganti tahun, berganti teknologi, berganti era. Tapi selamanya tidak akan melahirkan zaman keemasan. Zaman keemasan, rahmatan lil alamin, hanya bisa lahir jika kita semua mampu mengendalikan kemelekatan pribadi, menciptakan kemelekatan kolektif yang baik, menghapus kemelekatan pribadi dan kolektif yang buruk, serta mengendalikan kemelekatan sebanyak-banyaknya orang lain demi mewujudkan visi, misi, dan tujuan mulia dunia akhirat, sesuai perencanaan detail yang sudah kita siapkan sebelumnya. Beruntungnya kita
Karena ternyata Allah menginstal sebuah sifat pada setiap orang yang dapat mempermudah kita mewujudkan ini. Sifat itu adalah manusia cenderung mengejar kemelekatan terhadap orang lain. Tapi mudah sekali melupakan atau menyepelekan kemelekatan yang ada pada diri kita sendiri. Akibatnya apa? Mereka tetap melekat erat terhadap kemelekatan pribadinya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang menghambatnya maju. Inilah sebabnya mayoritas orang lebih sering gagal ketimbang berhasilnya. Mayoritas orang lebih sering sial ketimbang hokinya. Mayoritas orang menjalani hidup biasa-biasa saja, tidak meninggalkan rekam jejak yang baik sebagai keteladanan mulia untuk generasi penerus. Singkat kata, mayoritas orang tak mampu melampaui batas. Dan ini juga alasannya kenapa zaman keemasan hingga kini belum juga tiba. Kita harus menjadi naga. Kita harus mampu menggunakan golok pembunuh naga, dan kita harus berhasil membebaskan diri dari berbagai kemelekatan pribadi agar mampu melesat. Tidak hanya kita pribadi, perusahaan kita pun harus demikian. Orang-orang yang kegemukan karena tidak bisa lepas dari kemelekatannya, itu wajib segera kita ubah agar kita dapat melepaskan berbagai kemelekatan menghambat perusahaan yang nggak perlu untuk maju. Dengan demikian, kita mampu melesat secepat kilat, menyusul, dan kemudian berlari jauh meninggalkan para pesaing. Lepaskanlah kemelekatan sampah yang tak diperlukan dan mulailah melesat terbang. Inilah salah satu rahasia besar orang-orang jenius dan berpengaruh di dunia. Sekarang, kita sudah tahu dan saatnya mempraktekkan, karena ternyata tidak sulit melampaui jejak mereka. Seandainya kita dapat membuat seluruh dunia ini melekat pada kita, membuat sebanyak-banyaknya orang dan organisasi melekat pada kita, sementara kita sendiri tetap dapat bergerak bebas tanpa kemelekatan, sungguh di bawah langit ini tak ada satupun yang mampu menandingi kita kecuali Allah. Inilah yang disebut dengan golok pembunuh naga. Nah, rumusnya adalah kalau nilainya negatif, kita melekat padanya karena golok pembunuh naga lawan lebih kuat dari diri kita. Sebaliknya, jika golok pembunuh naga kita bernilai positif, bahkan nilai positifnya sangat besar, maka kita yang menang. Kita mampu mengendalikan, menaklukkan, mengalahkan, bahkan bisa saja menghancurkan hidup lawan kita. Saat golok pembunuh naga kita bernilai positif terhadapnya, apapun yang kita perintahkan pada orang itu pasti akan dituruti, dipatuhi, dan dikerjakan. Golok ini memang bernilai menang dan kalah. Tapi, hidup kita bukanlah pertandingan untuk selalu menang. Karena pada hakikatnya, yang Allah perintahkan yaitu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku Allah. Serta, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling berbangga diri, saling berlomba dalam mengumpulkan kekayaan dan memiliki keturunan. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan palsu dan sangat sebentar. Tentunya kita semua sadar bukan kalau hidup itu sungguh singkat. Coba ingat-ingat ketika kita bertemu sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Kita ngobrol asyik dengannya dari isya hingga dini hari tanpa terasa waktu cepat berlalu. Cepat sekali dan rasanya tidak capek sama sekali. Bahkan sangat puas setelahnya. Inilah hidup di dunia, dimensi waktu yang relatif. Saat terbuai bahagia, kita dalam mode yang waktu terasa sangat cepat. Namun saat terpuruk, kita menderita yin, waktu terasa sangat lama. Justru kita harus memaksimalkan hidup kita yang satu kali saja dan takkan terulang ini dengan sebanyak-banyaknya menggunakan golok pembunuh naga yang telah kita pelajari. Kenapa? Karena tabungan karma. Kita melakukan atau tidak melakukan apa-apa, saldo karma tetap saja bertambah. Gundukan yang dan lubang yin tetap membesar otomatis selama kita masih hidup di dunia ini. Maka, jadikanlah setiap waktu kita dalam kondisi yang, menjadi orang yang. Jadikanlah setiap waktu kita untuk memperbanyak tumpukan karma positif, yang kelak buah karmanya dapat kita nikmati di dunia ini, serta berkali-kali lipat kita terima ganjarannya di akhirat. Level kekuatan golok pembunuh naga akan sangat kuat dengan banyaknya orang yang melekat pada diri kita dan perusahaan kita. Semakin banyak orang yang melekat, semakin kuat golok itu. Tapi kuat saja tidak cukup. Untuk dapat menggerakkannya, mengayunkannya,
menggunakannya, diri kita atau perusahaan kita tidak boleh melekat.